Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa al-ifadata wal istifadata wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda. والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad pada pagi hari ini. Kita sudah sampai kepada maqalah yang keempat. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man tarakat dunya ahabbahullah ta'ala wa man tarakat dhunuba ahabbahul malaikatu wa man hasamat tama'a 'anil muslimin ahabbahul muslimun. Ini perkataan Sayyidina Utsman bin Affan. Barang siapa yang meninggalkan dunia, maka ia akan dicintai oleh Allah. Barang siapa yang meninggalkan dunia, maka ia akan dicintai oleh Allah. Yang dimaksud dunia di sini bukan berarti kita tidak boleh untuk mencari materi, bukan berarti kita tidak boleh untuk mencari harta, mencari uang, mencari kekayaan. Akan tetapi yang dimaksud di sini meninggalkan dunia adalah kita tidak terlalu kenyang ketika makan dan tidak menyukai pujian dari manusia. Itu namanya bagian dari dunia. Kenapa orang yang meninggalkan dunia dicintai oleh Allah? Karena ketika orang tidak suka terhadap pujian orang lain, otomatis itu nanti tujuannya Allah, 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 dan Allah terus. Orang itu kalau tujuan hidupnya ketika melakukan kebaikan, pujian manusia, itu dia akan hatinya itu tidak tenang. Sedikit-sedikit karena pujian manusia. Ketika tidak mendapatkan pujian, pasti dia sakit hati. Kalau orang pengen sering sakit hati, beramalah karena manusia. Pasti banyak kecewa, pasti banyak sakit hati. Tapi kalau orang itu tujuannya semata-mata karena Allah, Allah dan Allah terus, mau orang itu komentar positif, komentar baik, atau komentar yang membuli, sudah tidak ngurus, sudah tidak peduli, karena tujuannya adalah Allah. Dan orang yang meninggalkan dunia, artinya dia tidak suka terhadap pujian, dan dia tidak terlalu kenyang ketika makan, maka ahabbahullah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Amal itu ketika dilakukan karena pujian, bisa dipastikan tidak akan bertahan lama. Amal itu ketika bertujuan karena manusia, karena pamer atau karena agar dihormati orang, dihargai, dan lain sebagainya, pasti tidak akan bertahan lama. Contoh, kalau zaman sekarang medsos ya, kita bisa ngetes. Kita ini ketika melakukan kebaikan, murni karena bertujuan mendapatkan ridho Allah atau karena manusia. Ngetes, contoh, buat status di Facebook misalnya, kita sudah tulis, diposting, langsung upload. Setelah itu yang like sekian, misalkan 20. Biasanya yang like itu sekitar 100-an. Ini kok 20. Akhirnya tiba-tiba tidak semangat mau buat status lagi. Ada yang bermasalah di dalam hati kita itu, karena masih terpengaruh terhadap pujian. Like itu juga bagian dari pujian. Buat story di WA misalnya, biasanya yang lihat itu sekitar 300-an. Kok tiba-tiba ini yang lihat cuma 20-an. Jadi tidak semangat lagi buat story-story yang motivasi, story yang isinya ilmu, isinya kebaikan. Ada yang bermasalah, berarti butuh dikoreksi hati kita. Kita ini niatnya karena pengen dianggap kita ini orang pintar, apa orang yang banyak ilmunya, atau bagaimana? Itu harus seperti itu. Karena ketika kita tujuannya karena pujian manusia, itu akan gampang tumbang.
Orang yang mudah tersanjung akan mudah tersandung. Orang gampang kesandung itu karena kepujian. Kadang-kadang kita itu suka terhadap pujian orang lain, padahal pujian orang lain itu tidak ada pada diri kita. Itu jauh lebih bodoh lagi itu. Makanya dalam satu kitab yang berjudul Al-Hikam disebutkan bahwasanya orang yang paling bodoh ajhalun nasi man taraka yaqina ma indahu bidzanni ma indan nas. Orang yang paling bodoh itu adalah orang yang meninggalkan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri dan mendahulukan dugaan yang ada pada diri orang lain. Contohnya gini, ada orang lain muji kepada saya misalnya, oh Ustaz ini orangnya ahli sholat tahajud, ahli puasa Senin Kamis, orangnya seperti ini, istiqomah wiridan misalnya. Padahal saya tidak seperti itu sama sekali, tapi saya senang. Itu namanya meninggalkan keyakinannya dirinya sendiri dan memenangkan dugaan orang lain. Padahal antara keyakinan dan dugaan sudah jelas lebih dimenangkan keyakinan. Kadang kita seperti itu. Oh sudah jelas-jelas tidak ada pada diri kita, dipuji itu juga senang. Memuji yang tidak sesuai dengan kenyataan itu sebenarnya membuli, bukan memuji. Kita ini yang terlalu kadang sok bodoh itu. Sudah jelas-jelas kita bukan seperti itu. Cengar-cengir, ketawa-ketawa, hatinya senang. Itu namanya tipuan setan. Itu namanya. Karenanya kita tidak perlu untuk beramal karena manusia. Pasti tidak akan bertahan lama. Orang buka pengajian, buka kajian, buka majelis, kalau tujuannya manusia tidak akan bertahan lama. Nah, yang hadir misalkan 1, 2, nah sudah tutup aja, tak usah dilanjutkan. Apa karena manusia? Tapi kalau karena tujuannya Allah, ya sudah, mau yang ini berapa, 1 atau 2 atau berapa, terserah, bebas itu. Karena tujuannya adalah Allah. Bahkan ulama-ulama dulu itu kalau misalkan masih belum punya murid, ngomong kayak gini sendirian. Saya niatkan taklim, mengajarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang tidak kelihatan. Dan bahkan Habib Umar itu muridnya bukan hanya dari kalangan manusia, tapi juga ada dari kalangan bangsa jin. Sebagian kiai juga ada seperti itu. Jadi ada satu waktu di mana beliau-beliau itu ngajar, tapi di depannya tidak ada siapa-siapa. Tidak ada makhluk yang kelihatan. Ya, karena memang Nabi Muhammad itu juga diutus oleh Allah untuk dakwah di 2 alam. Di alam manusia juga di alam jin. Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya. Ternyata saya juga bisa meniru dakwahnya Nabi Muhammad walaupun tidak 100% sama. Bahwa saya juga ternyata ngajaknya bukan hanya di alam manusia tapi juga di alam jin. Alhamdulillah hampir 100 lebih kayaknya yang pernah saya islamkan, lebih 100 sampai 200-an itu yang pernah saya islamkan semenjak saya terjun di dunia seperti itu. Hampir sekitar 200-an kayaknya lebih yang pernah saya islamkan. Karena mereka ini juga butuh pencerahan sebagaimana manusia juga. Mereka itu macam-macam, alirannya juga sama kayak manusia. Ya ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Salafi, ada yang Wahabi, beneran. Ya macam-macam. Sekitar seminggu yang lalu saya ada tamu laki-laki itu. Dia datang ke rumah, dadanya sering sesak katanya. Ya saya kira wajar, penyakit biasa, penyakit medis. Ternyata memang ada yang bersarang di tubuhnya. Dan 2 laki-laki ini pernah minum juga, minum oplosan kayak gitu. Dan ternyata memang pengaruh dari situ. Jadi kadang-kadang orang melakukan sesuatu yang tidak baik itu jangan gampang menghakimi. Kadang-kadang dia karena ada pengaruh di dalam tubuhnya itu. Makhluk yang kecil itu, kecil mungil, yang imut itu.
Ya, karena dia sangat kecil, makanya bisa masuk lewat mulut, lewat hidung, lewat telinga. Bisa, karena sangat kecil itu. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bisa berjalan ke anak Adam melalui aliran darah. Kan kecil itu. Makanya salah satu fungsi bekam itu kadang-kadang mereka itu sembunyinya di darah-darah kotor itu. Jadi kadang-kadang ruqyah saja itu kadang tidak cukup. Sebagian ada jin itu yang bandel, dia ada mau keluar, disembunyi di darah-darah kotor itu. Sehingga salah satu solusinya setelah diruqyah dia dibekam. Seperti itu. Barang siapa yang meninggalkan dunia, artinya tidak suka terhadap pujian orang lain dan dia tidak terlalu kenyang ketika makan, ahabbahullah, maka Allah akan mencintai dirinya. Wa man taraka dzunub ahabbahul malaikah. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka ia akan dicintai oleh malaikat. Kenapa dicintai oleh malaikat? Malaikat itu udah banyak nulis itu kesalahan-kesalahan kita itu. Tiap hari dosa, malaikatnya nulis terus itu nanti. Bikin capek malaikat. Orang yang meninggalkan dosa, maka dia akan dicintai oleh malaikat. Di sini disebutkan alasannya li'annahu la yut'ibul katabatal ladina yaktubuna sayyi'at, karena dia tidak memayahkan dan melelahkan malaikat-malaikat yang bertugas untuk menulis keburukan. Jangan buat malaikat kesel. Nanti kalau diancam di sana gimana itu nanti. Dosa ada dua, tergantung sudut pandangnya. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Kalau dosa kecil, kita cukup beristighfar kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dosa besar harus benar-benar menyesal dengan taubatan nasuha. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Dosa zahir itu dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Sedangkan dosa batin itu adalah dosa yang dilakukan oleh hati. Dan dosa yang dilakukan oleh hati itu jauh lebih berbahaya dibanding dosa yang dilakukan oleh anggota zahir. Kenapa alasannya? Karena dosa yang dilakukan oleh hati itu tidak ada satupun yang bisa melihat. Sehingga kadang-kadang orang yang melakukan dosa itu dia tidak merasa berdosa. Contoh misalnya, sombong misalnya. Atau dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Ini kan urusan hati. Bisa orang lihat? Tidak bisa. Jadi kadang-kadang orang seperti itu tidak merasa bahwa perasaan seperti itu adalah perasaan yang salah. Sehingga dia tidak merasa berdosa. Ya karena dia tidak merasa berdosa itu, alangkah lebih berbahayanya. Beda dengan dosa misalkan mencuri. Kalau pas ketahuan, pasti nyesel itu. Nyesel, malu, sehingga kemudian bisa jadi berhenti. Tapi kalau urusan sombong, dipelihara terus. Urusan ujub, merasa lebih baik daripada orang lain, dipelihara terus. Urusan pamer, siapa yang tahu isi hati orang kalau dia pamer? Karena manusia, tidak ada yang tahu. Makanya dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh itu, ya sebenarnya sama-sama bahaya, tapi jauh lebih berbahaya dosa yang dilakukan oleh anggota batin atau yang bisa disebut hati. Bahaya, sangat bahaya sekali. Kita itu kalau anggota tubuh kita yang zahir itu sakit, cepat-cepat ke dokter, ya. Biar apa? Biar sembuh. Giliran hatinya yang sakit, banyak penyakit, riya, ujub, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, takabur, sombong, sum'ah, pengen didengar baik oleh orang lain, mudahanah, sesuatu yang dibuat-buat karena orang lain. Itu kan sakit semua itu, penyakit semua itu. Yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah besok di akhirat. Tapi kita kadang biasa-biasa aja. Kalau sudah mati gimana hatinya? Kalau sudah mati itu ilmu itu susah masuk, nasihat susah masuk, kebaikan sulit untuk diterima. Penyakit zahir itu kalau sudah mati sudah selesai urusan. Misalkan orang punya penyakit stroke misalnya, sudah mati, ya sudah selesai urusan. Tidak ada kelanjutannya, besok nanti harus berobat, kemudian kontrol di sana di alam kubur, tidak ada dokternya, tidak kira ada kelanjutannya. Tapi penyakit yang ada di dalam hati, kita suka pamer, sombong,
merasa diri lebih baik daripada orang lain. Walaupun kita sudah mati, penyakit itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bedanya penyakit zahir dan penyakit batin. Makanya kalau kita ingin dicintai oleh malaikat, kita harus meninggalkan dosa. Ya, manusia itu pasti tidak lepas dari dosa. Yang penting kalau kita berdosa, kita cepat-cepat banyak beristighfar kepada Allah. Dosa itu juga dibagi menjadi dua, dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Lebih berat mana? Lebih berat dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, karena dia harus minta maaf kepada sesama manusia. Iya, kalau dimaafkan, kalau tidak dimaafkan, ya urusan mereka. Tapi kita masih punya tanggungan itu. Tapi kalau Allah itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah itu adalah dosa syirik, mensekutukan kepada Allah. Selain syirik masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kadang-kadang manusia itu juga sok keras kepala. Oh, Allah itu ketika hamba minta maaf, maafkan. Kok kita ini kadang mau lebih tinggi dibanding Allah. Pokoknya sampai kapanpun tidak akan saya maafkan. Ini kan keras kepala. Kamu itu siapa? Allah saja Maha Pemaaf. Kok kamu itu udah gampang memaafkan kesalahan orang lain? Ya, kita ini juga harus berkaca. Jangan gampang-gampang nyakiti orang lain. Karena manusia seperti itu memang. Al insan mahrul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau salah dibenarkan, kalau lupa diingatkan. Itu manusia. Jangan kalau salah tambah, oh kamu itu gini, tambah dihakimi. Bukan, dibenarkan. Kalau lupa diingatkan. Ya barangkali dia lupa, tapi jangan tiap hari lupanya. Itu pikun dini namanya. Belum waktunya pikun. Wa man hasamat tama, bagaimana agar kita dicintai oleh manusia? Wa man hasamat tama anil muslimin ahabbahul muslimun. Barang siapa yang tidak tamak terhadap sesama, tidak banyak berharap kepada orang lain, maka dia akan dicintai kepada sesama, dicintai sesama kita, sesama manusia. Contoh gini, tamak itu berharap atau minta, itu juga sama. Kalau sama temennya itu pengennya kalau pas masuk warung itu minta ditraktir. Ini bosen itu orang itu, tidak disukai. Kalau ada maunya itu tidak disukai. Orang-orang yang ada modusnya itu, ada maunya itu pasti tidak disukai. Ini pasti ada maunya, ada keinginannya. Tamak itu namanya. Suka menggantungkan sesuatu kepada orang lain. Kalau sama ini yang diharapkan. Kalau sama itu juga sama. Akhirnya tidak banyak disukai orang lain. Karena apa? Karena tamak. Terlalu berharap kepada orang lain. Dan orang yang terlalu berharap kepada orang lain, pasti dia akan banyak kecewa. Manusia itu tidak bisa menunaikan semua keinginannya sendiri. Bagaimana kita bisa berharap kepada orang lain yang dia sendiri untuk menunaikan keinginan sendiri tidak bisa? Ya pasti banyak kecewa. Itu alasannya para ulama. Kamu itu kok berharap kepada orang, wong dia sendiri memenuhi kebutuhannya tidak bisa. Kok berharap kepada orang? Berharap ya boleh, minta tolong ya boleh. Tapi sebelum itu kita gantungkan hati kita sebesar-besarnya kepada Allah. Tempat mengadu, tempat mengeluh kita, tempat curhat kita yang pertama kali adalah Allah. Jangan sampai hati kita bergantung kepada manusia, pasti akan tersiksa. Semua digantungkan kepada manusia. Seandainya saya tidak dibantu sama itu, nanti saya jadi apa? Jadi manusia kamu, tidak jadi apa-apa. Harus kita belajar untuk menggantungkan hati kita kepada Allah. Kita hubungkan hati kita kepada Allah. Karena yang sampai detik ini memberikan kita kenikmatan,
memberikan kita hidup, memberikan kita rezeki, semuanya adalah Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa-apa kenikmatan yang kalian terima semuanya datang dari Allah. Nah, itu barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, dia harus meninggalkan dunia. Bukan berarti tidak boleh cari dunia ya. Cari dunia tapi untuk bekal ibadah ya tidak apa-apa, bagus. Cari dunia untuk keperluan nanti anaknya atau cucunya biar dia tidak rebutan harta karena hartanya cukup, atau biar tidak dia meminta-minta di jalan-jalan, ya bagus walaupun jangka panjang. Jangan kemudian kita takut dikatakan orang, oh kamu itu hidupnya cuma berapa tahun kok hartanya sebegitu banyaknya. Ya untuk anaknya, untuk cucunya. Daripada cucunya ngemis-ngemis walaupun bukan minta-minta secara ini di jalan-jalan, ngemis-ngemis kepada orang, ya sama aja. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita harus meninggalkan dunia. Kalau kita ingin dicintai oleh malaikat, kita harus meninggalkan dosa. Kalau kita ingin dicintai sesama, kita harus meninggalkan berharap kepada orang lain. Wal maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya termasuk kenikmatan dunia, dari beberapa kenikmatan dunia, Islam sudah cukup sebagai nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling agung yang kita rasakan pada saat ini adalah nikmat iman dan Islam. Kadang kita itu tidak ngerasa bahwa kita sudah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Pernah tidak kita minta sebelum lahir, ya Allah jadikanlah saya sebagai orang muslim? Tidak pernah kan? Kenyataannya kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Ini perlu untuk kita syukuri, perlu untuk kita berterima kasih kepada Allah, karena nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam. Dan nikmat Islam ini adalah nikmat yang harus kita jaga sampai kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita ngerasa aman, saya sekarang Islam. Kamu apakah yakin nanti sampai seterusnya sampai mati kemudian masih dalam keadaan Islam? Tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga Islam kita mulai dari saat ini sampai mati, dan kita mati dengan membawa Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah? Bagaimana caranya? Ada beberapa resep yang dijelaskan di dalam kitab An-Nasaihid Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau menjelaskan salah satu cara agar kita bisa mati dengan membawa iman dan Islam, salah satu caranya yang pertama adalah kita menjauhi maksiat dan dosa. Yang pertama. Itu karena ketika kita sudah banyak dosa, sudah banyak maksiat, itu nanti pasti bermasalah hati kita, sehingga kemudian tidak yakin terhadap siksa, tidak yakin terhadap surga, tidak yakin terhadap neraka, sehingga kemudian bisa-bisa nanti matinya walaupun dia Islam, tapi dia sudah tidak meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar, dan seterusnya seperti itu. Kita menjauhi maksiat sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Menjauhi maksiat itu pahalanya jauh lebih besar dibanding melakukan taat. Karena kalau melakukan taat hampir semuanya bisa. Gampang kalau melakukan taat itu. Allah perintah sholat, kita sholat. Jadi kadang ada orang itu, dia melakukan aktivitas sehari-hari cuma diam. Tapi dia berpahala. Kenapa? Karena diamnya itu dia agar tidak bermaksiat. Menahan diri dan menjaga diri agar tidak bermaksiat. Jadi jangan kita kemudian menyimpulkan orang yang mendapatkan pahala itu orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang ngaji. Bisa jadi orang diam atau orang tidur itu berpahala melebihi orang yang baca Quran. Karena tidurnya ini dia bertujuan daripada nanti saya tidak tidur, saya keluar pas kemudian maksiat. Bisa jadi berpahala. Itu makanya pentingnya niat, kemarin yang sudah dibahas itu. Jadi untuk menjauhi, menahan diri tidak melakukan maksiat itu sangat berat sekali dibanding melakukan ketaatan. Dan balasan itu adalah sesuai dengan jenis
perbuatan. Semakin berat yang kita rasakan, semakin besar pahalanya. Melakukan ketaatan kan gampang ya. Suruh sholat, sholat. Suruh puasa, puasa. Suruh ini kita melakukan. Tapi untuk melakukan maksiat susah, untuk menjauhi dan menahan diri agar tidak melakukan maksiat itu susah. Yang kedua, salah satu cara agar Islam kita benar-benar terjaga sampai akhir hayat, kita selalu meminta, memohon, berdoa kepada Allah agar diberikan husnul khotimah. Jadi kalau berdoa itu jangan lupakan, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Madura, bahasa hati, semuanya bisa kalau doa itu. Kita harus banyak meminta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai dilupakan itu. Itu salah satu cara agar kita bisa menjaga Islam ini sampai akhir hayat. Karena setan itu paling tidak suka kalau ada manusia yang meminta dan memohon kepada Allah agar diberikan husnul khotimah. Paling tidak suka itu setan itu. Sampai punggungnya remuk, artinya hancur berkeping-keping itu setan itu. Kalau kita ingin menghancurkan setan, salah satunya kita harus banyak berdoa, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ya Allah semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kadang itu orang yang banyak ibadahnya bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita ibadahnya biasa-biasa kok, kita ngerasa aman, saya pasti mati husnul khotimah. Ketemu berapa perkara itu. Ini kisah Syekh Barseso yang sangat terkenal itu. Punya murid berapa? 5.000. Semuanya bisa terbang. Ibadahnya sudah pol-polan itu. Tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu sesuatu yang sangat rahasia. Kita harus takut seperti itu. Takut agar nanti kita itu mati, khawatir mati su'ul khatimah. Syekh Barseso itu. Pasti ini sesuatu yang sangat berat. Kita berdoa seperti itu. Itu nanti akan punya efek yang sangat luar biasa di dalam hati kita. Karena doa itu adalah senjata yang sangat kuat yang dimiliki seorang muslim. Kalau misalnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, muncul dari dalam hati kita misalkan, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Nanti akan diresapi, saya kan doa sama Allah agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi masa iya cuma doa? Apa perbuatan saya tidak saya sesuaikan dengan doa saya? Nanti akan berimbas kepada hati kita sendiri. Kita akan merenung, kita akan berpikir dan seterusnya. Jadi kita jangan sampai meninggalkan doa agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya malaikat itu banyak yang takut. Kenapa takut malaikat itu? Iblis itu kan asalnya makhluk Allah yang ahli ibadah. Dan bahkan melebihi ibadahnya malaikat. Iblis itu. Tapi ternyata rahasia, iblis kemudian dilaknat oleh Allah. Sehingga malaikat pun tidak merasa aman. Nanti di akhir nasibnya seperti apa? Padahal malaikat itu ibadah 24 jam non-stop. Kok kita kadang tidak merasa khawatir? Kita nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang banyak ibadahnya saja itu bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah, apalagi yang banyak dosanya. Kadang-kadang orang itu salah menyimpulkan. Daripada kayak kisahnya Syekh Barseso banyak ibadah kemudian mati su'ul khotimah, mending saya banyak dosanya saja. Bukan kesimpulannya seperti itu. Yang banyak melakukan ibadah, yang banyak melakukan kebaikan saja ada kemungkinan mati su'ul khotimah. Apalagi yang banyak dosanya. Jangan kebalik ngambil kesimpulan. Itu ngajinya sambil tidur itu. Kadang-kadang seperti itu kesimpulannya. Ya percuma kita banyak ibadah, ternyata nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Lebih baik kita banyak dosanya. Ya minimal kita itu menghindari dosa karena itu adalah larangan dari Allah. Tidak usah mikir urusan su'ul khotimah, husnul khotimah. Kemudian yang berikutnya, cara agar kita menjaga Islam kita benar-benar terjaga sampai akhir hayat, kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberi nikmat Islam. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Ya Allah, alhamdulillah kami sudah dijadikan sebagai orang Islam. Kita ini Islam turunan.
Mereka ada yang ditakdirkan hidup dalam keadaan tidak membawa Islam. Kita tidak minta, sudah ditakdirkan. Apa ini tidak sebuah kenikmatan yang sangat besar? Kenikmatan memang banyak. Ada kenikmatan misalkan kita diberikan uang, diberikan kesehatan, diberikan materi, diberikan rumah, diberikan pasangan. Akan tetapi kenikmatan yang paling besar dari semua itu adalah nikmat kita bisa hidup dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Ya, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Sedikit-sedikit bersyukur gitu. Alhamdulillah saya masih Islam. Mau sebejat apapun insya Allah tetap masuk surga orang Islam itu. Kalau orang tidak Islam tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Itu tiket, itu kuncinya masuk surga itu harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam tidak bisa. Kayak misalnya orang mau ikut ujian, dia harus punya kartu ujian. Tidak punya kartu tidak bisa masuk. Nah, itu harus Islam kita itu harus benar-benar banyak bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang kita terima, yaitu agama Islam. Dan yang berikutnya, agar kita bisa menjaga Islam ini sampai akhir hayat, alla tazala khaifan wajilan min su'il khatimah. Kita selalu dipenuhi kekhawatiran mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang tadi itu minta agar diberikan husnul khatimah, yang ini kita dipenuhi hatinya kekhawatiran jangan-jangan kita nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita ketemu dengan orang kafir sekalipun, jangan sampai kita merasa bahwa kita lebih baik daripada mereka. Kenapa? Ya memang sekarang kita Islam, tapi bisa jadi di akhir hidup kita mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Sedangkan orang kafir, ya memang sekarang kafir, bisa jadi nanti di akhir hidupnya dia mendapatkan hidayah, kemudian dia mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Di kenikmatan yang paling agung, cukup sebagai kenikmatan yang paling agung, yang paling besar, Islam adalah kenikmatan yang paling besar itu. Wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Dan kesibukan yang paling agung, ketaatan sudah cukup sebagai sebuah kesibukan. Kesibukan, pekerjaan, taat itu, ibadah itu adalah kesibukan yang paling agung. Cukup bagi kita untuk melakukan sebuah kesibukan. Itu adalah melakukan ketaatan. Ketaatan, paham ya ketaatan? Ketaatan itu ya kebaikan, ibadah itu namanya ketaatan. Wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dan sesungguhnya dari nasihat sungguh cukup kematian sebuah nasihat yang sangat agung. Kematian itu nasihat yang tanpa ucapan dan tulisan. Ketika kita mendengar kabar tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita mati, seakan-akan kita banyak dapat nasihat. Itu orang kan baru kemarin saya ngobrol-ngobrol sama dia. Itu kan baru kemarin dia ketawa-ketawa. Itu kan baru kemarin dia jalan-jalan kemana-mana. Ternyata sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Kita banyak dapat nasihat dari sebuah kematian. Jadi kematian itu nasihat yang tanpa suara. Walaupun tidak di atas mimbar, di podium, atau di forum-forum majlis-majlis, kematian itu mubalik yang paling hebat itu. Tidak ada suaranya, kita sebagai orang yang hidup bisa mendapatkan nasihat. Kadang-kadang akhirnya orang berpikir, nanti saya pasti juga mati. Bekal saya apa? Ibadah saya apa? Amal saya apa? Itu nasihat dari sebuah kematian. Makanya kita ini salah satu bekal untuk hidup setelah kematian. Karena hidup itu ada dua, hidup sebelum kematian dan hidup setelah kematian. Maka kita harus punya bekal. Salah satu bekalnya ya cari ilmu yang banyak. Karena orang ibadah menentukan bagaimana caranya dia bisa beribadah, cara berpikir, cara bersikap, cara merasakan yang ada di dalam hati, itu kuncinya ilmu. Kalau tidak tahu ilmunya, kan tidak tahu. Jadi pola pikir seseorang itu pasti ditentukan oleh ilmunya. Saya rasakan sendiri itu.
Semakin sedikit ilmu yang dia punya, terutama ilmu agama, maka pola pikirnya ya urusannya bukan mengarah kepada agama, mengarah kepada di luar agama, atau pola pikir menjadi pola pikir cara berpikir yang tidak baik, yang negatif. Ya karena tidak ada ilmunya. Ilmu ini menjadi semacam yang mengontrol seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ilmu. Dan ilmu ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, banyak-banyak cari ilmu. Beda dengan dunia. Dunia itu diberikan kepada manusia, kepada orang yang dicintai oleh Allah, dan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Orang kafir banyak yang kaya, banyak. Yang Islam taat beribadah, banyak yang miskin. Urusan dunia itu Allah itu sudah, karena dunia ini urusan yang kecil, bukan sesuatu yang sangat berharga. Makanya orang kafir pun banyak yang hartanya sangat banyak, rumahnya mewah, hidupnya enak. Kadang-kadang orang Islam prinsipnya tidak benar. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kira-kira bisa apa enggak? Ya bisa. Tapi susah kayak itu. Ketemu beberapa perkara itu. Pengennya enak terus. Mudanya foya-foya, tuanya kaya raya. Ya enggak masuk akal, sudah foya-foya kok kaya raya. Matinya masuk surga. Surganya siapa? Surganya Dajjal. Dajjal kan punya surga itu. Dajjal punya surga, punya neraka. Tapi nerakanya Dajjal itu adalah surga. Surganya Dajjal adalah neraka. Yang pada saat itu banyak orang yang menjadi pengikut Dajjal karena kehebatan-kehebatan. Orang sekarang ini juga sama sebenarnya. Banyak yang menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Sedikit-sedikit hebat, bisa nyembur pas kemudian gini-gini, ikut semua. Orang yang aliran-aliran sesat itu karena punya kehebatan. Dulu ada di Jombang itu, siapa namanya itu, anak kecil, ya tinggal niup langsung sembuh. Banyak pengikutnya, punya kehebatan-kehebatan. Kita jangan menjadi pengikut kehebatan. Kita menjadi pengikutnya orang yang punya kehebatan yang disandarkan kepada Allah. Karena kehebatan juga pasti akan hilang. Ya, tipikal orang Indonesia ya memang seperti itu. Yang hebat-hebat itu yang banyak diikuti. Yang biasa-biasa dikira hebat itu urusan kesaktian, urusan manjur dan tidak manjur. Hebat itu orang yang hatinya selalu bersambung kepada Allah. Digantungkan segala sesuatunya, kekuatannya, kemampuannya, semuanya disandarkan kepada Allah. Karenanya kita harus yang tadi itu kembali kepada agar agama Islam kita tetap ada sampai akhir hayat. Kita harus takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sebagai penutup, ada beberapa ketakutan yang dialami oleh orang-orang soleh, para sahabat dan bahkan para nabi dan para malaikat. Termasuk ketakutan yang dialami oleh orang soleh. Ada di Hadramut namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Beliau itu punya seekor kambing yang dirawat dari kecil sampai gemuk untuk persiapan dijadikan kurban pada hari raya Idul Adha. Kemudian pada saat hewannya itu disembelih oleh pembantunya, ternyata pisaunya itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga kambingnya ini mati dalam keadaan tidak disembelih dengan cara yang benar. Berarti matinya dalam keadaan dia menjadi bangkai, tidak boleh. Kenapa? Mati apa? Jadi misalnya ada kambing ya. Kambing itu menjadi halal ketika sudah melalui proses disembelih dengan cara yang benar. Jadi misalnya kambingnya kan harus di apa namanya itu? Urat nadi. Jadi kalau misalkan dipotong segini misalnya, kemudian mati, itu tidak menjadi halal karena tidak melalui proses yang benar. Walaupun kambing itu pada zatnya hakikatnya halal. Jadi harus melalui proses yang benar.
Akhirnya itu kan kambingnya tidak jadi hewan kurban karena mati dalam keadaan tidak halal. Akhirnya Habib Umar ini menangis dan menjerit dengan sangat keras. Akhirnya ditanya, apa engkau menangis karena ininya mati? Aku ganti 20 kali lipat kalau mau. Apa jawaban Habib Umar? Aku bukan menangis karena kambingku yang mati ini disebabkan karena salah di dalam menyembelih. Tapi aku berpikir, ini kambing sudah aku rawat, sudah aku jaga, sudah aku kasih makan, aku persiapkan untuk hewan kurban. Ternyata dia mati dalam keadaan husnul khotimah, su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Aku membayangkan seandainya aku, itu kan sudah aku rawat baik-baik, sudah aku pelihara, sudah aku jaga, ternyata matinya mengenaskan. Orang-orang soleh itu cara sudut pandangnya, cara berpikirnya semuanya dikembalikan kepada ilmu, semuanya dikembalikan kepada akhirat. Hanya sekedar urusan kambing mati, nangisnya bukan karena matinya. Dia memikirkan nasibnya kayak apa nanti itu. Kambing yang sudah seperti itu, yang dipersiapkan untuk hal-hal yang baik, ternyata tidak jadi. Nanti saya seperti apa? Itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Para sahabat, contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah berkata, "Launa damunadin yaumal qiyamah yadkhulun nasa kulluhum annar." Jika seandainya pada hari kiamat, Sayyidina Umar ini sudah termasuk orang yang dijamin masuk surga ya. Ya, sepakat ya. Sayyidina Umar ini berkata, seandainya besok pada hari kiamat ada suara yang memanggil, silakan semuanya masuk ke neraka. Silakan semuanya masuk ke neraka. Kecuali satu orang masuk surga. Apa kata Sayyidina Umar? Aku berharap satu orang itu adalah aku. Sayyidina Umar berkata, aku berharap satu orang itu adalah aku. Masih belum yakin. Artinya tidak merasa aman, dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan sebaliknya kata Sayyidina Umar bin Khattab, seandainya besok ada suara yang manggil pada hari kiamat, silakan semua orang masuk surga semuanya kecuali satu orang masuk neraka. Aku khawatir satu itu adalah aku sendiri, kata Sayyidina Umar. Kita yang amalnya tidak jelas, hidupnya tidak jelas, nasibnya tidak jelas, kita kok seakan-akan yakin kita pasti masuk surga. Tapi para orang-orang soleh, para sahabat itu walaupun amalnya banyak, tapi kekhawatirannya tetap. Kekhawatiran tetap. Itu kekhawatiran sahabat. Para nabi bagaimana? Contoh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf ini salah satu doanya yang diabadikan di dalam Al-Quran, tawaffani muslimau wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Jadi agama Islam itu agama yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Kenyataannya Nabi Yusuf berdoa agar dimatikan dalam keadaan Islam. Coba, sekelas Nabi, sekelas Rasul masih khawatir mati dalam keadaan tidak Islam. Nyatanya doa agar dimatikan dalam keadaan Islam. Kita lebih berhak berdoa lebih banyak persentasenya dibanding para Nabi dan para Rasul. Kita ini orang biasa, banyak maksiat, banyak dosa, tidak pernah doa, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Jadi semua makhluk Allah, orang-orang soleh takut mati su'ul khatimah. Para sahabat takut mati su'ul khatimah. Para nabi juga takut su'ul khatimah. Para malaikat bagaimana? Para malaikat ini pernah suatu ketika mendengar cerita iblis yang asalnya ahli ibadah, akhirnya malaikat Jibril dan malaikat Mikail mendengar cerita itu, keduanya menangis. Malaikat Jibril bisa nangis, malaikat itu sama kayak manusia. Kemudian Allah bertanya kepada kedua malaikat itu, malaikat Jibril dan Mikail, malakuma tabkiyan, kenapa kalian berdua menangis? Mereka berdua menjawab, ya Rabbi, la na'manu makroka. Ya Allah, aku tidak bisa aman dari tipu dayamu. Iblis yang sebegitu taat beribadah
nasibnya di akhir hidupnya tragis seperti itu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pun juga khawatir mempunyai nasib yang sama seperti iblis. Jadi kita harus banyak khawatir bagaimana nanti mati dalam keadaan suul khotimah. Kita harus banyak berdoa agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita baca doa yang diajarkan oleh para ulama, ya gampang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Doa bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Jawa. Bahkan tanpa bersuara pun Allah akan mendengar doa-doa kita. Dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Ya. Doa-doa jelek ya. Artinya mendapatkan semacam sihir gitu. Ya harus ditangani anaknya. Terus kemudian orang tuanya harus sering kirim Fatihah kepada anaknya. Orang tua itu kadang doanya urusan rezeki, terus urusan anak tidak didoakan. Sering kirim Fatihah, tiap selesai sholat dikirim Fatihah anaknya satu-satu. Kemudian setelah kirim Fatihah doa, ya Allah jadikanlah anak saya menjadi anak yang soleh atau solehah. Pasti nurut itu anak nanti. Ingat, baik ke orang tua, baik kepada keluarga. Tapi yang kasus seperti yang tadi itu, ya anaknya dulu harus ditangani. Karena dia kan mendapatkan sihir. Nah, sihirnya harus diatasi dulu, setelah itu orang tua banyak kirim Fatihah kepada anaknya. Itu nanti akan nyambung secara ikatan batin lebih kuat. Guru dan murid juga seperti itu. Kadang guru itu bisa merasakan mana yang murid ikatan batinnya kuat kepada guru, itu kadang guru bisa merasakan. Saya tidak nyebut siapa. Kadang bisa merasakan seperti itu. Walaupun misalnya ada yang rajin, ada yang kayaknya taat pada guru, kadang-kadang hatinya itu jauh dari gurunya. Ada tipe-tipe murid seperti itu ada. Jadi kalau pas di depannya nunduk-nunduk ini, engki, tapi hatinya jauh dari gurunya, ada tipe-tipe murid seperti itu ada. Yang penting ini hatinya benar-benar takdim. Ketika nunduk itu memang nunduknya, dohirnya juga nunduk, hatinya juga memang karena benar-benar menghormati seorang guru. Memang harus benar-benar seperti itu. Sekali lagi saya katakan, jangan memandang guru orang biasa, walaupun kenyataannya orang biasa. Anggap orang yang paling hebat lah. Karena ilmu yang akan didapatkan sesuai sudut pandangnya kepada guru. Abu Jahal memandang kepada Rasulullah orang biasa, ketemu dengan orang mulia, tidak dapat apa-apa. Para sahabat memandang Rasulullah sebagai orang istimewa, dapat segalanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum, mereka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Tergantung sudut pandang orang itu. Jadi kadang tidak perlu pinter orang ngaji itu. Butuh ini, bagaimana hati memandang gurunya. Makanya jangan sampai mencari-cari sedikit pun kesalahan dari gurunya. Kita harus banyak belajar dari Imam Nawawi. Imam Nawawi ini sebelum belajar ke gurunya berdoa kepada Allah, ya Allah tutupilah aib-aib guruku. Karena apa? Karena seorang murid ketika sudah tahu aib gurunya, tidak yakin biasanya. Ya sudah, hilang, hapuskan semuanya. Guru juga manusia biasa yang juga punya kesalahan, yang juga kadang melakukan dosa, yang juga kadang melakukan maksiat. Ya bisa jadi sudah gurunya nyesel, taubat. Siapa yang tahu? Makanya jangan gampang menghakimi orang karena dosanya. Bisa jadi dosanya sudah diampuni oleh Allah sebab penyesalan dan pertaubatannya. Berarti kita yang dolim. Jangan mencela orang karena dosanya. Itu tidak usah pintar sebenarnya ngaji kayak gini. Cukup hatinya itu kuat kepada gurunya. Bagaimana cara memandang gurunya, tidak usah pintar. Banyak yang juara-juara itu di rumahnya tidak jadi apa-apa. Banyak tidak kehitung. Tapi yang benar-benar takdim kepada gurunya itu yang jadi. Jadi pintar itu nomor kesekian itu. Saya tidak begitu kagum sama anak-anak yang pintar, yang juara, yang cerdas, yang punya banyak prestasi. Saya tidak begitu kagum sama anak-anak seperti itu. Karena sudah banyak fakta itu.
Lihat sendiri yang alumni-alumni itu, yang pinter-pinter, jadi apa di rumah? Kadang yang biasa-biasa di pondok, dibutuhkan oleh masyarakat. Ini kan memandang gurunya ini, sehingga gurunya ketika mendapatkan sesuatu pemberian dari Allah, dia langsung mengalir kepada muridnya karena punya frekuensi yang sama. Sudah nyambung itu. Kalau hatinya sudah tidak nyambung, susah, harus disambungkan dulu, prosesnya lama. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.